Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang transformasi geometri. Tapi jangan lupa untuk sebelumnya untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Jenis transformasi. Transformasi merupakan suatu pemetaan titik pada suatu bidang kehimpunan titik pada bidang yang sama. Jenis-jenis dari transformasi dapat dilakukan antara lain 1. Translasi atau pergeseran. 2. Refleksi atau pencerminan. 3. Rotasi atau perputaran. 4. Dilatasi atau penskalaan. Ilustrasi dari translasi itu bergeser. Berarti di sini bisa dilihat gambar yang pertama. Gambar yang sebelah kanan kita geser ke sebelah yang kiri. Bentuknya sama persis, kita hanya memindah tempat atau menggesernya saja. Kemudian refleksi itu pencerminan. Itu berarti kita mencerminkan. Kalau yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Kalau di sini dilihat terbalik ya. Untuk refleksi. Kemudian rotasi itu adalah perputaran, kita memutar arah dari gambar tersebut. Kemudian dilatasi itu penskalaan, yang namanya penskalaan itu bisa diperbesar, bisa juga diperkecil. Yang pertama kita bahas adalah translasi atau pergeseran. Yang pertama kita melihat ada segitiga ABC. Titik A-nya adalah di koordinat 3,9, titik B-nya ada di koordinat 3,3, dan titik C-nya adalah di koordinat 6,3. Itu akan ditranslasikan yang pertama min 10, 0. Itu berarti akan terjadi segitiga A2, B2, C2. Maka koordinatnya adalah A2-nya min 7,9. Kemudian B2-nya min 7,3. Dan C2-nya adalah min 4,3. Kemudian kalau ditranslasikan dengan 0,-13 menjadi segitiga ABC A3, B3, dan C3 dengan A3-nya adalah 3,-4, B3-nya adalah 3,-10, C3-nya adalah 6,-10. Kemudian kalau kita translasikan, min 10, min 13 akan menjadi sebuah segitiga A4, B4, C4. Ditranslasikan min 10, min 13 itu artinya min 10 berarti arahnya X, X-nya ke kiri, 10. Kemudian min 13 berarti arah Y arahnya ke bawah sepanjang 13. Maka kita peroleh A4-nya min 7,-4, B4-nya min 7,-10, dan C4-nya adalah min 4,-10. Translasi atau pergeseran berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat mencari nilai translasi tersebut itu menggunakan rumus P, X, Y ditranslasikan A, B menjadi P aksen X ditambah A, Y ditambah B, di mana A menyatakan pergeseran horizontal ke kanan positif, ke kiri negatif. B menyatakan pergeseran vertikal ke atas positif, ke bawahnya negatif. Contoh 1. Tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T 7,8. Yang B, tentukan bayangan dari titik A 5,10 ditranslasikan 4,2. C, tentukan bayangan titik A 1,2 oleh translasi 1,2 dilanjutkan translasi U 3,4.
pembahasan yang pertama. Bayangan dari titik A oleh suatu transaksi dinamakan A aksen. Dua model yang biasa dipakai sebagai berikut. T, A, B. Untuk titik A-nya X, Y, maka menjadi A aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Kemudian, A, X, Y ditransaksikan T, A, B, maka menjadi A aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Untuk menghitung dari yang pertama, kita tinggal menjumlahkan aja yang pertama, maka bayangannya akan diperoleh menjadi 2 ditambah 7, 3 ditambah 8, sehingga diperoleh 9,11. Jadi ini kita tinggal menjumlahkan aja antara nilai 2 dengan 7 dan 3 dengan 8. Selanjutnya yang B, bayangan dari titik A 5,10 oleh translasi 4,2, maka diperoleh 5 ditambah 4, 10 ditambah 2, sehingga diperoleh 9,12. Yang C, bayangan titik A, 2 ditransaksikan 1,2. Ya, kita tinggal nambahkan aja. 1 tambah 1, 2 tambah 2. Hasilnya adalah 2,4. Kemudian hasil 2,4 ini kita transaksikan lagi dengan transaksi 3,4. Maka kita peroleh 2 tambah 3, 4 tambah 4. Sehingga kita peroleh 5,8. Contoh yang kedua, disediakan suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 3X ditambah 5. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T sama dengan 2,1. Pembahasannya, ada beberapa cara untuk menentukan dari penyelesaian ini. Cara yang pertama, posisi titik X, Y oleh translasi T 2,1 adalah X aksen sama dengan X tambah 2, maka X sama dengan X aksen min 2. Y aksen sama dengan Y ditambah 1, maka Y sama dengan Y aksen min 1. Masukkan cara yang pertama, masukkan nilai X dan Y yang baru ke persamaan asal. Y sama dengan 3X tambah 5. Y aksen min 1 sama dengan 3 kali X aksen min 2 ditambah 5. Tinggal selesaikan, ubah lambang Y aksen dan X aksen ke Y dan X lagi. Maka diperoleh Y min 1 sama dengan 3X min 6 ditambah 5. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 3X min 6 ditambah 5 ditambah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan 3X. Ini cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Ambil 2 buah titik dari persamaan Y sama dengan 3X ditambah 5. Misal titik A-nya X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5. Kemudian titik B-nya saya ambil di sini Y-nya 0, maka X-nya adalah min 5/3. Kemudian dua titik ini kita translasikan dengan translasi 2,1. Maka diperoleh untuk hasil translasi titik A adalah 2,6 dan untuk translasi titik B adalah 1/3,1. Dari dua persamaan dua titik ini kita buat persamaan garis, yaitu Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka diperoleh Y min 6 per X min 2 sama dengan 1 min 6 per 1/3 min 2. Diperoleh
Y min 6 per X min 2 sama dengan min 5 per 3. Y min 2 per X min Y min 6 per X min 2 sama dengan 3. Y min 6 sama dengan 3. X min 6. Maka kita pindahkan untuk min 6-nya ke ruas kanan sehingga diperoleh Y sama dengan 3X min 6 plus 6. Min 6 plus 6 berarti 0. Berarti hasil akhirnya adalah Y sama dengan 3X. Caranya berbeda tetapi hasil akhirnya adalah sama. Kemudian ada satu cara lagi yaitu cara yang ketiga. Diperoleh di sini dengan menggunakan rumus yang sudah jadi. AX plus BY sama dengan C translasi T P, Q hasilnya adalah AX plus BY plus sama dengan C plus AP plus BQ. Rumus ini untuk bentuk seperti soal di sini jangan diterapkan pada bentuk yang lain. Karena di sini rumus ini hanya berlaku untuk bentuk yang ada di contoh. Y sama dengan 3X ditambah 5 atau 3X min Y sama dengan min 5 oleh translasi 2,1. Hasil translasinya adalah 3X min Y sama dengan min 5 plus 3 kali 2 ditambah min 1 kali 1. 3X min Y sama dengan min 5 ditambah 6 min 1. 3X min Y sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah Y sama dengan 3X. Ingat untuk cara yang ketiga ini hanya berlaku untuk bentuk yang seperti ini, bentuk yang lain tidak berlaku. Selama bentuknya masih sama, silakan bisa langsung pakai rumus yang ada di layar. Refleksi di sini pencerminan segitiga ABC dengan koordinat. Di sini A 3,6, E 3,9, B-nya 3,3, dan C-nya adalah 6,3. Dicerminkan yang pertama terhadap sumbu Y menjadi segitiga A2, B2, C2 dengan koordinat A2-nya adalah min 3,9, B2-nya adalah min 3,3, C2-nya adalah min 6,3. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X menjadi segitiga A3, B3, C3 dengan koordinatnya adalah A3 3,9, B3-nya 3, min 3, C3-nya adalah 6, min 3. Terhadap titik 0,0 menjadi segitiga A4, B4, C4 dengan koordinat A4-nya adalah min 3, min 9, B4-nya adalah min 3, min 3, C4-nya adalah min 6, min 3. Selanjutnya segitiga yang tadi di sini kita cerminkan ke garis X sama dengan min 2 menjadi segitiga A5, B5, C5 dengan koordinat A5-nya adalah min 7,9, B5-nya adalah min 7,3, C5-nya adalah min 10,3. Terhadap sumbu Y sama dengan 1 menjadi segitiga A6, B6, C6 dengan koordinat A6 adalah 3, min 7, B6-nya adalah 3, min 1, C6-nya adalah 6, min 1. Kemudian untuk segitiga PQR dengan koordinat P 6,4, Q-nya 6,1, R-nya 10,1 dicerminkan yang pertama garis Y sama dengan X menjadi segitiga P2, Q2, R2 dengan koordinat P2 4,6, Q2-nya 1,6, R2-nya 1,10. Kemudian terhadap garis Y sama dengan min X menjadi segitiga P3, Q3, R3 dengan koordinat P3 min 4, min 6, Q3-nya min 1, min 6, R3-nya adalah min 1, min 10. Refleksi atau persamaan di sini berdasarkan dari penjelasan tadi yang di atas sebelumnya, maka pencerminan di sini yang pertama kalau
kita menggunakan garis X sama dengan A atau Y sama dengan B, kita memperoleh hasil pencerminannya adalah yang pertama PX Y kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka diperoleh P aksen sama dengan 2A min X, Y. Kemudian PX, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan B, maka hasil akhirnya adalah P aksen sama dengan X, 2B min Y. Pencerminan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Dengan menggunakan matriks transformasi di sini, kalau untuk sumbu X, hasilnya adalah X, min Y. Ini yang bawah X, min Y. Kemudian untuk pencerminan terhadap sumbu Y diperoleh min X, Y atau menggunakan matriks identitasnya di sini min 1, 0, 0, 1. Kemudian pencerminan terhadap titik 0,0, maka hasil akhirnya adalah P aksen sama dengan min X, min Y. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh hasilnya adalah Y, X. Kemudian yang terakhir di sini adalah pencerminan terhadap Y sama dengan min X, maka diperoleh P aksennya adalah min Y, min X. Contoh berikutnya, tentukan A memiliki di sini titik A memiliki koordinat 3,5. Jikalau yang pertama dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, yang B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka diperoleh untuk yang pertama ketika kita mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh hasilnya adalah kita hanya membalik A, B menjadi B, A. Sehingga hasilnya adalah karena di sini titik yang dicerminkan adalah 3,5, maka hasilnya adalah 5,3. Kemudian yang B terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah min B, min A. Maka di sini kita tinggal menggunakan rumus yang ada. 3,5 kita balik min 5, min 3. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kami.